Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali kita pada materi kita berikutnya, yaitu permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Mari kita lihat. Permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Mengapa masalah ketenagakerjaan masih sering muncul di Indonesia? Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia? Mari kita lihat. Nah, nanti kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan Indonesia, masalah ketenagakerjaan dan sistem upah. Sedangkan tujuan pembelajarannya kalian bisa menyimak yang sudah Ibu tayangkan. Nah, selanjutnya kita melihat konsep ketenagakerjaan. Nanti kita akan membahas ketenagakerjaan Indonesia, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, atau sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Angkatan kerja, menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja merupakan penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur 16 sampai 64 tahun yang bekerja dan atau mencari pekerjaan. Kesempatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai peluang atau keadaan yang menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tertentu. Nah, kesempatan kerja ini sering juga disebut dengan lowongan pekerjaan. Nah, sekarang kita melihat jenis-jenis dari tenaga kerja. Tenaga kerja menurut keahlian, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan, ada tenaga kerja bidang produksi, tenaga kerja bidang pemasaran, tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu atau kualitas tenaga kerja yang rendah. 3, pemutusan hubungan kerja atau PHK. 4, tingkat upah rendah atau upah minimum regional atau UMR. Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Keempat, memberdayakan Balai Latihan Kerja atau BLK secara optimal. Kelima, mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Sekarang kita melihat sistem upah. Nah, kita melihat dulu materi tentang teori upah. Teori upah itu ada 3,
teori upah alami, teori upah besi, dan teori upah etika. Nah, sedangkan sistem upah yang berlaku di Indonesia, pertama upah menurut waktu, kedua upah menurut hasil atau upah satuan, ketiga upah borongan, keempat upah dengan mitra usaha, kelima upah dengan sistem bonus. Selanjutnya materi kita adalah pengangguran. Yang pertama jenis-jenis pengangguran, nanti kita lihat, kemudian upaya mengatasi pengangguran dan dampak negatif dari pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifat ada 3: pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran terselubung. Berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran, pengangguran konjunktur atau siklikal, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, dan pengangguran friksional. Kemudian upaya mengatasi pengangguran, yang pertama mengadakan pameran, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua, menyediakan pelatihan dan pendidikan, memindahkan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja, mendirikan industri padat karya. Ketiga, mengadakan sosialisasi lowongan kerja dan dasar-dasar kewirausahaan. Keempat, mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan membangun. Dampak negatif dari pengangguran, yang pertama permintaan dan penawaran agregat menurun, kedua penerimaan negara menurun, tiga tingkat kesejahteraan menurun, keempat angka kemiskinan meningkat, kelima biaya sosial meningkat. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.